لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifestyle Hijrah Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk mau belajar. Karena keinginan seseorang untuk menimba ilmu adalah salah satu bentuk Allah mencintainya. Bagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan atau Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Kembali lagi kita akan membahas terjemah hadis mengenai pribadi dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Tiada suatu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mentari beredar di wajahnya." Ibrahim bin Muhammad menceritakan suatu kisah yang ia terima dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai berikut. Apabila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan berkata, bila beliau berjalan kepalanya merunduk seakan-akan jalan menurun. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan selainnya. Kain penyeka kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an dikemukakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyeka minyak di kepalanya, seakan-akan kain penyeka kepalanya seperti kain penyeka tukang minyak. Sikap duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Qabilah binti Makramah radhiyallahu an dikemukakan bahwa Qabilah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk kurfasa. Duduk kurfasa yakni duduk bertumpu pada pinggul dan kedua paha merapat ke perut dan tangan memegang betis. Qabilah berkata, manakala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub kepada wibawanya. Abbad bin Tamim berkata bahwa pamannya bercerita, sesungguhnya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring terlentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Diriwayatkan oleh Said bin Abdurrahman al-Makhzumi dan lainnya. Mereka menerima dari Sufyan, dari Zuhri, dari Abbad bin Tamim yang bersumber dari pamannya. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, maka ia duduk secara ihtaba dengan kedua tangannya. Ihtaba adalah duduk kurfasa sambil bersandar. Tempat bertelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah radhiyallahu an bercerita, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bertelekan pada buah bantal di sebelah kirinya. Diriwayatkan oleh Abbas bin Muhammad ad-Dawri al-Baghdadi dari Ishaq bin Mansur, dari Israel, dari Sima bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari ayah Abdurrahman al-Baqra Nafi' bin al-Harith dikemukakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kalian kuberitahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ia Abu Bakr Nafi' bin al-Harith menerangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil bertelekan. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan kesaksian palsu atau ucapan keji. Ia Abu Bakr Nafi' bin al-Harith bercerita lagi, maka terus diulang-ulang tentang kesaksian palsu, sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan beliau berhenti mengatakan itu. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah radhiyallahu an dikemukakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tak mau makan sambil bertelekan, aku tak mau makan sambil bertelekan. Jabir bin Samurah radhiyallahu an mengemukakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bertelekan pada sebuah bantal. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Isa dari Waqi' dari Israel, dari Sima bin Harb
yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Cara bertelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas radhiyallahu an mengemukakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Utsman bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitri buatan Qatar yang diselempangkan. Kemudian beliau sholat bersama mereka para sahabat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Amr bin Asim, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid yang bersumber dari Anas radhiyallahu an. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu an bercerita, aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit yang membawa ajalnya. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Kepadanya aku ucapkan salam, kemudian beliau bersabda, wahai Fadlal, apa kabarmu? Aku menjawab, baik wahai Rasulullah. Ia bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku. Fadlal meneruskan ceritanya, maka kulakukan perintah Rasulullah SAW itu. Kemudian beliau duduk, lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri, lalu masuk ke masjid. Dan kisah selanjutnya terdapat dalam hadis-hadis perihal wafatnya Rasulullah SAW. Cara makan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bercerita, sungguhnya Nabi SAW menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basar dari Abdullah bin Mahdi, dari Sufyan, dari Said bin Ibrahim, dari salah seorang anak Ka'ab bin Malik yang bersumber dari bapaknya. Anas radhiyallahu an mengemukakan, bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifa dikemukakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun aku tak mau makan sambil bertelekan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan jarinya yang 3 dan menjilatinya bila telah selesai. Diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq Al-Hamdani dari Ubadah bin Sulaiman, dari Hisam bin Urwah, dari salah seorang putra Ka'ab bin Malik yang bersumber dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma, kemudian aku memperhatikannya. Beliau pun makan kurma itu sambil bersandar, disebabkan karena laparnya.